Sekarang yang kedua, yaitu adalah sifatnya dunia itu kayak apa. Setelah kita ngerti bahwasanya dunia itu diambil dari akar kata yang semacam itu, yang kedua yang kita harus paham, dunia itu sifat yang ditawarkan kepada kita itu apa. Maka kemudian sifat dari dunia itu adalah sifatnya kita menjalani hukuman. Makanya kemudian di kehidupan dunia itu banyak sekali ujian. Karena apa? Karena gitulah sifatnya dunia. Makanya kalau ada orang yang bahagia tidak pernah maksimal dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena ini tempat hukuman ketika Nabi Adam diturunkan ketika makan buah yang diharamkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang sering bertanya, Ustadz, kenapa ya saya sering nangis padahal saya sudah sering ngaji? Jawabannya simpel, karena kamu masih di dunia. Kenapa ya saya sering sedih ya padahal saya sudah mendekat kepada Allah. Saya sudah tinggalkan itu yang tidak boleh, sudah saya kurangin itu. Tapi kenapa kok masih bersedih, masih kecewa? Semua jawaban dari pertanyaan kenapa kamu kecewa, kenapa kamu meneteskan air mata, kenapa kamu kemudian berkalang dalam kesedihan, jawabannya cuma satu, karena ana dan antum masih di dunia. Makanya kita harus paham dunia itu sebagaimana angin, dan angin itu tidak bertiup sesuai dengan kehendak kita. Tetapi angin dalam kehidupan alam semesta ini yang menetapkan Allah. Tapi kita maaf loh, kita ini cuma budak. Dan budak itu bukan mengikuti apa yang dia mau. Budak itu ngikutin apa yang dimau oleh majikannya. Dan Rob yang menguasai kita itu siapa? Allah. Makanya kenapa dunia itu penuh dengan kesedihan? Karena dunia itu ada 4 perkara yang nggak disukai oleh diri kita. Di dunia itu ada rasa sakit. Itu yang pertama. Di dunia itu ada kesulitan. Itu yang kedua. Di dunia itu ada kesulitan. Ada perpisahan. Itu di dunia. Dan yang keempat, di dunia itu kemudian ada perpisahan. Ada perpisahan, ada rasa sakit, ada kesulitan. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Itulah dunia. Supaya ketika kita memahami bahwasanya dunia itu harus diseberangi dengan kesabaran, supaya kita tidak kaget gitu loh. Kalau tiba-tiba salah satu episode kehidupan kita kok nggak sesuai dengan harapan kita, itu maklumi. Karena apa? Karena memang dunia itu Allah menitipkan rasa sabar. Makanya sampai Nu'man bin Bashir itu berkata, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aidulahu bisabr. Makanya sampai Nu'man bin Bashir itu ngomong, nanti yang tersisa kalau kamu hidup itu cuma 2. Bala itu ujian, fitan itu fitnah-fitnah yang tidak pernah berhenti. Fa'aidulahu bisabr, maka persiapkanlah dirimu untuk senantiasa bersabar. Dan semakin kita beriman, semakin kita ngikutin syariat, semakin kita akan terasa ujiannya. Kenapa? Dulunya kita anggap boleh-boleh saja, kemudian kita sudah mulai menganggap, loh ternyata ini tidak boleh toh. Ya, makanya kemudian perkara-perkara yang dulunya kita pandang boleh, tapi setelah kita beriman, dan semakin kita beriman, ternyata baru kita tahu, yang dulunya boleh, ternyata tidak boleh. Makanya kemudian sampai-sampai Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena asalnya tidak boleh, karena asalnya boleh, akhirnya tidak boleh ketika kita paham ilmunya. Ya, makanya orang yang beriman semakin dia beriman, maka semakin dia beriman, semakin besar ujiannya. Kenapa sih orang yang beriman itu kok banyak diuji, Ustadz? Bukankah mereka itu harusnya bahagia? Loh, enggak. Orang yang beriman itu semakin banyak diuji. Kenapa ujian bertubi-tubi datang kepada orang yang beriman? Supaya dia tidak betah di dunia dan supaya dia merindukan kampung akhiratnya. Nah kalau kita tidak pernah diuji Pak, terlalu betah kita di dunia dan lupa kehidupan kita nanti di akhirat. Ya, makanya Masya Allah, perhatikan kisahnya Nabi. Nabi aja merasakan berbagai macam penderitaan ketika beliau hidup di dunia. Padahal siapa yang paling berhak untuk hidup bahagia di atas muka bumi ini? Rasul. Tapi sakitnya saja dijadikan 2 kali sakitnya kita. Saya akan menyampaikan. Nabi itu sakitnya 2 kali sakitnya kita. Makanya beliau itu pernah tersentuh itu kulitnya ketika demam. Kemudian sahabat yang menyontoh itu kemudian kaget. Kemudian berkata, ya Allah ya Rasul, tinggi banget ini humanya, tinggi banget ini demamnya. Kemudian Nabi menjawab, wa inilah aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Loh, saya ini kalau sakit 2 kali sakitnya kalian.
Jadi kalau kita sakit 37 derajat panas kalikan 2, itulah sakit yang dirasakan oleh Nabi. Bahkan sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi, sakaratul mautnya Nabi 2 kali sakaratul mautnya kita. Makanya sampai Nabi ketika sakaratul maut itu minta apa? Minta itu tembikar itu yang kemudian kemudian tempat air. Kemudian Nabi itu meminta air itu dimasukkan tangannya ke tempat air itu, kemudian diusapkan wajahnya. Dimasukkan lagi ke tempat air itu, diusapkan lagi wajahnya. Sambari Nabi berkata apa? Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Kenapa kok kayak gitu? Karena masih di dunia. Makanya kita lihat kayak Ibunda Maryam. Bapak tahu dan Ibu ngerti, Ibunda Maryam salah satu wanita yang dicintai oleh Allah. Rahimnya saja dipilih oleh Allah ketika Allah menitipkan Isa di dalam rahimnya Bunda Maryam. Wanita ini, Pak, saking dicintai oleh Allah, Imam Ibnu Katsir itu berkata, Ibunda Maryam itu siklus bulanan seumur hidupnya hanya 3 kali tok. Tapi apakah kemudian Ibunda Maryam hidupnya gampang? Enggak, susah. Beliau kemudian dituduh sebagai wanita pezina, di mana beliau tidak mampu menjelaskan bahwasanya perutnya ketika hamil ini adalah titipan Allah. Mana bisa menjelaskan? Orang sekarang aja mungkin juga susah kok memahaminya, apalagi zaman itu sebelum Masehi. Makanya sampai kalau kita ngelihat detik-detik ketika Ibunda Maryam itu kemudian terusir dari rumahnya, itu kisahnya menyedihkan. Terusir dalam keadaan Ibunda Maryam itu nangis, saking tidak kuatnya beliau jalan, kemudian beliau bersandar ke pohon kurma. Sampai Ibunda Maryam aja mengatakan apa? Allah menyampaikan, fa'aja'ahal makhatu ila jitin nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasan mansiya. Dalam surat Maryam 23 sampai Ibunda Maryam dia bersandar ke pohon kurma, dia kemudian ngomong, ya Allah, buat saya ini dimatikan saja supaya saya itu dilupakan orang dan tidak dihiraukan orang. Itu siapa? Ibunda Maryam. Padahal beliau ini wanita penduduk surga, bersama dengan Asyah, bersama dengan Khadijah, dan bersama dengan Fatimah, dan bersama dengan Ibunda Aisyah. Nah di situ saya ambilkan 2 penggalan itu untuk gambarin kepada kita, itulah kehidupan dunia. Makanya kalau kita pengen mengharapkan puncak bahagianya di dunia itu tidak mungkin, pasti Allah memberikan ujian. Makanya di dalam sunnah itu tidak ada istilah rumput tetangga lebih hijau, itu tidak ada dalam sunnah. Kok tidak ada, Ustaz? Loh, pasti ada kesulitannya. Cuma beda-beda casingnya itu saja. Ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan anak, ada yang anaknya dan istrinya biasa-biasa aja diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji pekerjaannya biasa-biasa aja, dia diuji dengan orang tuanya. Terus semacam itu. Kenapa? Maka pada dasarnya itulah bagian dari fitrahnya kehidupan. Fitrah kehidupan ada kesulitan, ada kesedihan, kemudian ada perpisahan, ada rasa sakit. Mau kamu beriman atau tidak beriman, pasti pernah mencicipi 4 perkara itu. Mau kafir atau tidak kafir, pasti merasakan itu. Orang kafir merasakan perpisahan? Yo iya. Orang kafir merasakan sakit? Iya. Apakah mentang-mentang kafir tidak kemudian sakit? Enggak. Apakah kafir tidak merasakan kesedihan? Kata siapa? Banyak orang kafir yang stres. Apakah orang kafir tidak merasakan kesulitan? Banyak. Sebagaimana kita pun sama. Kenapa? Itulah fitrahnya hidup. Ya, kalau kita orang yang beriman ngerti itu, akhirnya paham, oh, ya berarti jangan terlalu nyaman. Makanya kalau kemudian kita mintalah kepada Allah tempat tinggal nanti di surga. Supaya kemudian apa? Merasakan bahwasanya ini hanyalah bagian dari ujian dan kita akan merasakan nikmatnya kapan? Ketika kita nanti meninggal dunia, ketika beriman sama Allah. Jadi orang yang beriman kenapa kok diuji terus, Ustaz? Supaya nikmat ketika meninggal dunia itu, dia istirahat dari perjalanan berat yang dia tempuh ketika hidup. Contoh gampangnya deh, Bapak kalau naik kereta dari Bekasi ke Jakarta, pagi-pagi KRL, Masya Allah itu, kayak pendeng pepes itu. Kita berdiri banget lama. Itu ketika lama berdiri itu membayangkan duduk itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat banget. Nikmat banget itu orang yang duduk itu. Sambil ngeliatin orang yang duduk dengerin earphone itu, Masya Allah enak banget. Kita pegangan aja susahnya luar biasa. Yang ketawa-ketawa pernah merasakan masa-masa pahit itu. Ya.
Tapi kemudian setelah kita ngelihat ada orang yang mau berdiri itu senengnya, Masya Allah, kita deket-deket gitu, supaya kemudian kita nanti bisa gantiin tempat duduknya, kan gitu. Saya aja pernah tertipu kok, dalam tanda kutip. Ada orang dengerin earphone gitu, tiba-tiba bangun gitu, earphone-nya dimasukkan ke tas. Saya kira ini bentar lagi bangkit ini. Ternyata habis masukkan ke tas tidur lagi. Ketika kita lama berdiri, apa yang terjadi? Ketika duduk itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Ya Allah. Masya Allah. Padahal tinggal 1 stasiun lagi Kranji dengan ke Bekasi. Tapi sudah terasa nikmat. Kenapa? Kamu lelah berdiri. Kamu lelah berdiri. Makanya kenapa orang yang beriman itu ujiannya banyak? Supaya ketika meninggal itu baru terasa nikmatnya. Masya Allah. Makanya orang yang beriman ketika mereka meninggal dunia, baru dinaikkan di atas keranda aja, teriak-teriak, Pak. Cuma kita nggak dengar. Sebagaimana riwayat Muslim. Apa yang diteriakkan orang yang beriman ketika baru saja dia meninggal dunia? Baru dikafani, baru disolati, baru di atas dinaikkan ke keranda. Dinaikkan ke atas pundak. Maka kemudian Nabi mengatakan, idza wudi'atil janazatu ala anakir rijal. Nah, lihat. Rasulullah mengatakan itu jenazah itu kalau baru dinaikkan ke kerandanya, baru diangkat di atas pundak-pundaknya orang ketika mau dibawa ke liang lahat, dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni. Buat cepet jalannya, jangan terlalu lalet. Makanya orang yang kemudian ngangkat jenazah itu disarankan apa? Tidak terlalu lambat, tapi jangan lari juga. Tapi jangan kemudian berhenti, kelamaan dia. Tapi kemudian agak cepat, tapi nggak boleh lari, tapi nggak boleh lambat. Kenapa? Kalau dia orang yang beriman, dia akan mengatakan, qaddimuni, cepet dong. Saya pengen ketemu liang lahat. Padahal itu kuburan. Itu kuburan, Pak. Padahal kita berlima ketika masih hidup aja datang ke kuburan malam-malam aja. Mikir-mikir kita. Ini dia sendirian ketika mati. Tapi kenapa kok bisa mengatakan qaddimuni? Orang yang paling takut sama Allah ketika dia hidup menjadi orang yang paling tenang ketika mati. Dan orang yang paling banyak nangis ketika merasakan iman ketika dia hidup akan menjadi orang yang paling banyak senyum ketika dia meninggal dunia. Itu janji dari Allah. Itulah dunia. Jadi kita harus paham. Nanti kalau tiba-tiba istri kita ngomong, kenapa ya kita gini? Ngomong, karena kamu masih di dunia. Kapan air mata saya akan hilang, Ustaz? Nanti ketika kamu sudah di surga. Kapan kesedihan saya akan musnah, sirna, dan tidak bersisa? Nanti. Orang mukmin itu orang yang kemudian menikmati proses, bukan generasi instan orang mukmin itu. Nanti, tidak sekarang. Makanya kalau hidup sekarang kita sudah mulai merubah kompas kehidupan kita, mulai kita arahkan kepada akhirat. Tidak gampang loh. Tapi kita harus paham, kita nggak kemudian bukan generasi instan yang maunya itu sekarang. Memang prosesnya itu berat. Kenapa? Proses itu dari dulu itu berat. Makanya apa? Nanti balasannya di akhirat. Makanya disitulah kita paham. Sifatnya dunia itu apa? Penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan perpisahan, dan penuh dengan yang namanya rasa sakit. Itulah dunia. Nanti kalau kemudian sudah sehat, walaupun rajin olahraga, sering futsal, pagi treadmill, sore treadmill, sudah gitu kemudian dietnya diet keto, macam-macam misalkan. Kok kemudian ternyata masih sakit? Nah, itu harus paham. Inilah dunia. Jangan nyalain. Sudah diet, treadmill, kok masih sakit? Saya sudah buang keringat coba tiap hari. Bukan hanya keringatnya, anginnya aja saya buang. Kok masih sakit? Nah, berarti kamu harus paham, kamu masih di dunia. Ya, kenapa? Tidak ada kebahagiaan puncak di dunia itu, tidak ada. Makanya apa? Allah itu tidak pernah menyebutkan kata Sa'id. Itu kata Sa'id. Sa'id itu apa, Pak? Sa'id itu bahagia. Makanya kalau ada teman bapak namanya Sa'id, itu bahagia walaupun dia nangis. Ya. Karena kata Sa'id itu artinya bahagia. Allah itu tidak pernah menyebutkan kata Sa'id, itu kecuali di satu ayat, yaitu di dalam Al-Quran. Kenapa? Dan itu amal ladina itu fafil jannati. Allah mengatakan, yang namanya orang bahagia itu fafil jannati, di dalam surga. Allah tidak pernah menyebut kata Sa'id dalam kehidupan dunia. Ya, maka disitulah kita paham. Itulah yang kedua. Kita harus paham kenapa? Apa itu sifatnya dunia? Itu semacam itu. Jadi kalau Bapak ngerintis proyek, sudah kemudian direncanakan detail gitu ya. Apa kemudian error-errornya, kemungkinan errornya sudah dipertimbangkan, sudah ditutup kemungkinannya. Kok ternyata masih jebol juga apa yang sudah direncanakan. Di situ kita paham, itulah dunia.